Jadi di DHCP versi 6 atau DHCP yang dipakai untuk IP address versi 6, kita menggunakan ada namanya SLAC atau Stateless Address Auto Configuration, ya, SLACC. Ya, ini akan adalah salah satu mekanisme yang dipakai untuk mengkonfigurasi IP address secara otomatis. Ya. Nah, di sini kita akan bahas 3 hal, yaitu apa saja fitur yang terdapat di DHCP versi 6, kemudian apa itu stateful dan stateless, ya, dari DHCP versi 6, dan kita akan lab sederhana juga untuk mengkonfigurasi DHCP versi 6 yang terdapat di router. Ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau kita berbicara DHCP versi 6, ya, di sini tujuan utama dari DHCP itu apa? Auto konfigurasi kasih IP address, sudah selesai, ya kan? Mau pakai port, mau pakai versi 4 atau versi 6, tujuan utama dari DHCP adalah nih, daripada gua repot-repot konfigurasi satu-satu isinya dengan IP address, saya cukup konfigurasi satu servernya yang akan memberikan IP address secara otomatis. Ya, jadi dengan adanya DHCP maka semuanya pemberian IP address bisa diberikan secara tersentralisir. Ya, saya tidak perlu harus konfigurasi. Kalau jaringan berskala kecil, ya masih gampang. Saya konfigurasi aja static IP address. Ya, misalnya komputernya hanya ada 10, ya udah konfigurasi aja. Mulai dari 1 sampai 10 gitu, selesai IP address. Tapi kalau kita punya ratusan bahkan ribuan IP host yang terhubung, nah, nggak mungkin kita harus menuju satu-satu untuk konfigurasi, apalagi kalau kita pakai WiFi. Ya. WiFi itu sangat-sangat reliable atau sangat-sangat bergantung pada namanya IP address, pemberian IP address secara otomatis. Betul ya? Kalau WiFi masih pakai konfigurasi secara manual, ya siap-siap si adminnya akan kebingungan. Ya, akan masukin satu persatu. Nah, nggak mungkin. Oke, jadi DHCP versi 6 itu dikenal sebagai Stateful Address Auto Configuration Protocol. Ya. Kemudian dia akan bergantung pada UDP. Protokol yang dipakai adalah UDP di port 547. Ya, jadi port UDP ini kan tidak beda dengan TCP. Kalau TCP itu harus guarantee apa namanya itu, delivery. Ya, kalau UDP tidak perlu. Nah, UDP sama seperti yang kita lakukan saat ini. Saya lagi video conference dengan Anda, ya, itu menggunakan protokol UDP bukan TCP. Kenapa? Karena suatu saat misalnya di jaringan Anda atau di jaringan saya bermasalah, ya, saya pada saat saya mengirimkan video, Anda mau terima nggak terima bodo amat, gitu kan? Beda halnya kalau kita pakai TCP. Kalau TCP, Anda harus dapat dipastikan bahwa video yang saya kirimkan itu bisa diterima. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke DHCP versi 6 yang ada. Ya. Dengan menggunakan DHCP versi 6, maka sekali lagi tugas dari seorang administrator akan lebih ringan karena dia tidak perlu mengkonfigurasi IP address secara manual satu persatu. Nah, di sini ada namanya stateful addressing. Ya, stateful addressing ini memanfaatkan yang tadi yang namanya duplicate address detection (DAD), ya, untuk bisa memastikan bahwa jangan sampai terjadi IP address yang sifatnya double. Ya, nggak boleh. Mau IP address versi 4, mau IP address versi 6, tidak boleh ada duplicate IP address. Ya, maka harus dapat dipastikan bahwa IP address tersebut bisa tidak terpakai. Nah, di sini ada namanya router. Ini ada router A. Router A akan mengirimkan router advertisement. Ya. Nah, route advertisement ini di dalamnya ada manage dan other. Jadi manage itu adalah flag. Ya. Jadi dia adalah semacam kode yang diberikan. M itu menunjukkan bahwa dia adalah manage. Kemudian O itu menunjukkan adalah other configuration. Ya. Jadi kalau stateful addressing DHCP versi 6 ini akan dipergunakan apabila kedua flags-nya itu diset sebagai satu. Jadi kalau dia manage-nya adalah satu, kodenya adalah satu, kemudian address-nya adalah satu, maka di sini dia akan mengatakan bahwa lu ambil cari IP address dari si DHCP server. Ya, jadi dia akan mengindikasikan kepada si host-nya bahwa kamu harus meminta IP address dari si
DHCP server. Ya. Nah, DHCP server bisa di router A juga, nggak perlu harus ada server yang berdiri sendiri di sini. Ya, bisa juga dan pada umumnya ya, DHCP server itu adalah router. Ya, router yang berfungsi sebagai DHCP server. Ya. Nah, jadi M itu adalah Manage Address Configuration dan O-nya itu sendiri adalah Other Stateful Configuration. Nah, jika keduanya adalah value-nya adalah 1 ya atau true, maka si hostnya itu akan meminta IP address yang dari DHCP versi 6. Dari server DHCP versi 6. Gitu. Oke. Nah, bagaimana caranya kita mengkonfigurasi atau kita mengenable DHCP versi 6 communication? Ini adalah dengan menggunakan yang namanya multicast address. Multicast address-nya adalah FF02.2.21.22. Ya, jadi ini hampir sama dengan kalau kita di IP address versi 4 kan kita cuma tinggal klik auto configuration. Ya, jadi si auto configuration ini akan mencari DHCP servernya yang mana. Gitu. Ya. Nah, ini sama dengan yang terjadi dengan komputer saya saat ini. Ini adalah Ethernet adapter saya. Ya, ini adalah link lokal. Ya. Link lokal yang didapat dari mana? Yang didapat dari DHCP server. DHCP server saya ada di mana? Ya, ini adalah link lokalnya. Ini link lokal saya. Ini. Kemudian DHCP client saya ada di mana? DHCP server saya ada di mana? Ada di sini. Ini adalah DHCP versi 4. Ini adalah DHCP server yang ada di versi 6. Ya, server versi 6. Jadi ini ada di routernya. Ini bukan di ISP, ini di router. Di router saya sudah terkonfigurasi secara otomatis. Mudah-mudahan saya bisa masuk ke jaringan orang. Mudah-mudahan. Kita coba aja. Saya mau lihat konfigurasi dari router saya. Ini kebetulan pakai jaringan orang, jangan bilang-bilang ya. Bilang aja lo awas kalau ada yang bocorin. Ini saya masuk ke routernya orang nih. Nah, kita coba lihat nah, ini ada namanya, ini tidak terkonfigurasi. One connection, one MAC. DNS-nya adalah ini, IP address-nya tidak. Coba kita lihat di jaringannya. One-nya 3G, 4G, 4 in 1. Nah, ini 4 in 1, 4 in 6 dan 6 in 4 ini adalah tunnel. Kalau tadi yang saya katakan bahwa suatu saat kita mempunyai jaringan IP address versi 4, kemudian kita running IP address versi 6, gitu ya. Nah, kita bisa gunakan ini, tunneling ini. Ini biasanya dipakai kalau di ISP. Kalau misalnya ada ISP, dia masih menggunakan jaringan versi 4, sementara ya dia sudah ada jaringan IP address versi 6 yang running. Ini bisa jalankan seperti itu. Ya, pakai tunneling. Oke, ini tidak ada. Coba kita lihat di wireless LAN. Tidak ada. LAN dulu deh. Nah, ini ya kelihatannya kalau Anda masuk ke router orang, ini kelihatan ya, IP address yang dialokasikan berapa. Ini TL apa segala macam muncul nih. Nah, ini ada DHCP versi 6, DHCP server yang versi 6 punya. Mana tadi? Ya, ini adalah LAN IP address yang dialokasikan. Ya, jadi di sini secara otomatis LAN IP address-nya sudah diberikan FE80.2.1/64. Ya, ini kalau saya enable DHCP server, harusnya dia muncul, dia akan berikan IP address saya secara IP address versi 6 secara otomatis. Ya, ya cobalah kita submit ya. Mudah-mudahan tidak ada yang ketahuan. Oke, DHCP binding, DHCP port service, LAN 1, DHCP versi 6. Oke. Kita refresh dia. Apakah ini sudah ada nggak? Coba ya kita cek di IP address versi 6 saya. Ada perbedaan kah?
Ethernet default gateway-nya adalah 122. DNS servernya ini, DHCP servernya, DHCP versi ID-nya adalah 3500. Jadi tidak ada perbedaan ya. Oke, never mind. DHCP versi 6 ini mungkin harus, karena ini di LAN. Oke, coba kita lihat routing IP address versi 6, connection-nya. Ini juga ada default gateway kalau kita konfigurasi ya. Ini kan kebetulan di ISP-nya belum ada. Tadi ada routing table. Ini routing table yang ada di terjadi di router saya. Network address-nya 0000, subnet masknya ini, gateway-nya adalah ini, CBN. Ya. Kemudian ini adalah LAN saya. Ya, kelihatan juga sih. Routing table ini sama dengan kalau Anda pakai ini ya. Kalau di Huawei router pakai display IP route. Nah ini. Cuma ini kan tampilannya sudah web based, jadi lebih gampang untuk dilihat. Nah ini ada prefixnya adalah FL80/64, interface-nya adalah LAN, tipenya adalah unicast. Maka di sini depannya ini. Ya. FL80.2.2 berapa? Ya, belakangnya adalah terserah. Ini gateway-nya, interface LAN, dan type-nya adalah unicast. Oke, jangan kelamaan di router orang, nanti kena ketahuan. Oke, ya jadi itu adalah kalau kita mengkonfigurasi DHCP versi 6. Jadi kita harus request, kita konfigurasi aja dulu di di DHCP versi 6 ini, ya sehingga di servernya sudah kita konfigurasi, nanti tinggal request aja, ini tinggal dari sini ke sini. Ya, dengan multicast address-nya adalah FF02.212 multicast. Nah, sekarang ini adalah bagaimana caranya kita mengassign IP address versi 6. Ini adalah yang pertama ada istilahnya solicit. Ya, jadi solicit ini dia akan mengirimkan pesan namanya solicit message. Tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan IP mencari tahu server DHCP servernya ada di mana. Ya. Nah, kemudian setelah itu si server akan mengirimkan balasan berupa advertise. Jadi si servernya, DHCP servernya akan mengadvertise dirinya bahwa ini adalah IP address dari versi 6 dari server. Kemudian si server juga memberikan layanan DHCP versi 6. Ya. Nah, setelah ini diterima oleh si klien itu akan mengirimkan IP address versi 6 ke DHCP versi 6 servernya. Jadi si klien akan mengirimkan, setelah dia menerima advertise, si kliennya ini akan melakukan request. Oke, jadi gue udah tahu server versi DHCP-nya ada di mana. Ya, kemudian konfigurasinya seperti apa. Nah, sekarang saya minta IP address. Ya, jadi si klien akan meminta IP address lagi, dan akhirnya di respons oleh si server dengan reply. Ya, jadi si DHCP server ini akan merespons terakhir dengan apakah dia bisa memberikan IP address atau tidak. Jadi dia bisa merespons dengan reply atau tidak. Gitu ya. Nah, ini sifatnya adalah unicast. Pengiriman berlaku secara multicast. Ya, karena si klien akan mengirimkan ini klien cuma satu. Mungkin di sini ada klien lagi, ya. Misalnya di sini ada klien, ya, di sini ada klien, ya macam-macam. Nah, pada saat mereka mengirimkan request secara bersamaan, nah si server ini harus bisa merespon. Jadi solicit dia akan kirimkan ke semua, ya, semua akan terima nih. Si server akan membalas dengan advertise ke masing-masing klien. Setelah itu klien akan request, oke, tolong kasih saya IP address. Ya, baru si server akan respon dengan IP address yang ada. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang namanya tadi kita berbicara mengenai stateful address, ya, pengalamatan secara stateful. Nah, ada lagi namanya stateless configuration. Apalagi nih state configuration? Ya. Jadi stateless configuration ini artinya dia tidak membutuhkan yang namanya parameter secara komplit seperti ini. Ya, kalau ini kan dia butuh parameter secara komplit dari si servernya. Jadi servernya harus balas dengan parameter saya seperti apa, baru bisa request. Kalau dengan menggunakan stateless ini tidak perlu. Ya. Jadi
dengan menggunakan stateless configuration, si client akan cukup mengirimkan namanya information request. Ya. Information request used when IP address versi 6 addressing not required. Jadi dia nggak perlu dapat alamat IP address versi 6, gitu ya. Jadi dia cuma cukup, oke, yang penting dia kirimkan saja. Setelah itu si client ini, ya, si server ini akan mengirimkan namanya configuration parameter. Setelah itu si client akan bisa mengkonfigurasi dirinya secara otomatis. Gitu. Jadi lebih simpel kalau kita menggunakan stateless configuration. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya adalah dengan menggunakan yang namanya DUIT. DUIT. Ya. DHCP Unique Identifier. Ini yang tadi kita bahas. Nih, DUIT. Ya, ada DUIT dan IAID. Ya. Nah, di sini IAID adalah Identity Association Identifier. Nah, bingung kan? IAID-nya adalah 3213345513, sama di sini. Di komputer saya untuk DHCP versi 6 IAID-nya adalah 350027271. Kalau ini yang Ethernet. Kalau yang WiFi saya, mana WiFi gue? Nah, WiFi saya IAID-nya adalah 73428423. Jadi ini beda. Ya, DHCP versi 6 IAID-nya ini beda-beda. Masing-masing klien pasti beda. Even bukan masing-masing klien, masing-masing interface pasti berbeda. Ya, Identity Association ID itu pasti beda. Kemudian duitnya juga beda. Ya, jadi di UID-nya DHCP Unique Identifier-nya juga berbeda-beda. Ya, jadi di sini tentunya ya ini adalah duit saya. Nih. Ya. Sedangkan yang di atas duit saya ini. Beda ya. Beda apa sama? 0001. Coba kita cek. 0001. Coba ya, saya penasaran. Oke, ini yang di atas, yang WiFi-nya, ini yang Ethernet adapter. Yang WiFi-nya berapa? Client duit. 000102 sama ya. Nah, oke, jadi DHCP Unique Identifier-nya pasti sama, ya, karena di sini kan kelihatan sekali bahwa ini dua interface menggunakan jaringan yang sama. Gitu. Kalau saya connect ke jaringan yang lain, ini pasti beda, ya, karena si WiFi saya, Ethernet adapter saya dengan WiFi saya secara terhubung itu menggunakan IP address atau menggunakan router yang sama, maka duit UID-nya pasti sama, gitu. Ya. Oke, tapi kalau saya pakai IP address yang berbeda atau saya gunakan jaringan yang berbeda, ini pasti beda juga sih. Penasaran? Coba. Ya inilah kalau kita lagi penasaran kayak gitu, jadi bisa coba-coba. Saya kebetulan ada di tempat saya ada dua WiFi yang berbeda. Coba kita. Jadi di tempat saya itu ada dua access point yang berbeda-beda. Satu dengan jaringan A, satu dengan jaringan B. Nah, jaringan B-nya ini agak sedikit alot karena dia lokasinya agak sedikit berbeda. Tapi kita coba nanti akan lihat apakah duitnya itu berbeda nggak. Mudah-mudahan sih beda. Ya, lagi sementara connecting. Saya nggak tahu apakah bisa connect atau nggak. Oh, nggak mau. Mungkin passwordnya salah. Oke, nggak mau. Oke, jaringannya mungkin ada masalah. So, it's okay.
Ya, jadi kembali ke sini ya, DHCP Unique Identifier itu untuk bisa mengidentifikasikan klien dan server yang berada dalam komunitas DHCP yang sama. Ya, jadi ini akan dikenali oleh masing-masing. Oke. Nah, untuk setting DHCP Unique Identifier, ya kita di sini ada pakai perintah DHCP v6 duit 11. Ya, duit 11. Jadi di sini kita bisa pakai DHCP versi 6 atau kita bisa pakai yang formatnya LL atau LLT. LL dan LLT ini adalah logical link dan logical link timestamp. Ya, jadi dia akan menggunakan logical link itu adalah IP address, MAC address saya. Ya. Kemudian kalau LLT dia akan tambahkan namanya timestamp. Jadi dia akan tambahkan waktunya. Gitu. Ya, tapi kita pakai aja yang DHCP DYD LL. LL itu bukan 11 nih. DLL adalah untuk bisa memberikan identifier secara otomatis. Oke, secara default adalah LL. Nah, kemudian sekarang kita lihat pada saat kita mau meng-create DHCP ya sama seperti halnya waktu kita create IP address versi 4. Kita harus create dulu dia punya pool. Ya, DHCP versi 6 pool, nama poolnya apa? Ya, kemudian address prefixnya berapa? Ya. Kemudian apakah kita ada exclude address? Ya, kalau misalnya kita mau supaya biasanya kalau IP address tertentu itu kita tidak boleh masukkan ke dalam pool. Ya, jadi kita bisa exclude dia. Kemudian kita kasih DNS servernya apa dan DNS domainnya apa. Ini sama. Ya. Yang membedakan adalah IP address yang dipergunakan. Itu adalah IP address versi 6 pool. Ya, nah ini bisa coba kita lakukan ya. Kita tes dia, mumpung ada NSP. Ya, oke. Sekarang saya akan ambil satu router baru. Ya, kemudian router baru ini saya akan hubungkan dengan switch. Kemudian switch ini akan terhubung ke let's say 3 PC gitu ya. Kita coba aja, nggak apa-apa kan, bebas. Oke, kita ambil 3 bit 001, kemudian ini kita pakai 3 bit 00. Let's say 05, kemudian 10. Ini saya iseng aja, kenapa harus 5, 10, 15 ya, iseng doang. Anda mau urutkan 2, 3, 4 juga nggak masalah. Saya iseng doang. Baik. Nanti saya akan set di sini di PC satunya adalah DHCP versi 6. Mudah-mudahan bisa. Oke, starting device, kita tunggu sebentar. Oke, sepertinya sudah aktif ya. Still, ya 3-nya masih running. Oke, kita lihat dulu di PC 1 ya. PC 1 kita setting. Nah, ini kan masih statik ya, masih statik nih. Nanti saya akan set ini DHCP. Ya, sementara saya pindahkan dulu di statik, saya konfigurasi dulu di routernya. Kalau sudah aktif, baru saya akan tinggal klik di DHCP. Ya, coba kita lihat, mudah-mudahan sudah. R3. Switch 1 apakah sudah aktif juga? Tidak mau. Aneh.
Kalau enggak nanti saya ambil dari router 1, router 2 aja. Ini saya putuskan kabelnya nanti. Should be okay. Kenapa ER3 saya sudah tidak aktif? Lalu kita gunakan router yang sama. Settings. Ini adalah 1220. ER3 berapa sih? 1220 juga. Oke. Ya, ini adalah juga salah satu router yang modular ya. Jadi ini sama dengan Cisco punya, bisa kita tambahkan interface yang sesuai. Misalnya tadi kan di sini hanya ada beberapa tambah port. Ya, kalau misalnya kita mau tambahkan 3 bit port atau ini ya bisa kita gunakan, bisa kita tinggal colok pasang ke atas. Ya. Tinggal kita cabut aja, pasang aja ke atas. Oke, cuma kok ini nggak nyala ya. Nah, ini sudah switch satunya yang tidak nyala, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Oke. Switch 1, apa yang terjadi dengan dirimu? Coba kita matikan yang lain. Router 3-nya sudah aktif. Oke, saya coba buat dulu ya. Jadi di router 3 saya akan buat poolnya terlebih dahulu, sama seperti yang di sini. Ya, kita harus create dulu poolnya. Oke, kita coba router 3, system name, R3. Kemudian di sini kita aktifkan DHCP V6 ya, pool. Kemudian kasih nama poolnya. Pool berapa? Misalnya ini bebas ya, ini nggak harus pool 1 gitu ya. Pool 1 ya, atau pool 10 misalnya nggak masalah ya, bebas. Kita pakai aja pool 1. Kemudian di sini kita kasih address prefix ya, 3000.2.2/64. Nah, ini adalah depannya. Kemudian kita kasih excluded address 3000.2.1. Kenapa 3000? 300. Oke, ini sudah. Kemudian kita pakai DNS server. Kalau ini perlu juga kalau misalnya kita pakai DNS server ya. 3001.2.21. Kalau kita pakai DNS, kalau enggak juga enggak apa-apa. DNS domain name away.com. Ya, itu adalah di pool. Jadi poolnya sudah kita setup. Nah, sudah. Oke, routernya sudah, switchnya juga sudah aktif. Good, sudah aktif semuanya. Sekarang kita coba, setelah kita konfigurasi poolnya, next kita harus enable DHCP servernya. Ya, jadi DHCP server harus kita enable kan. Nah, sekarang kita lihat di sebenarnya switch ini tidak terlalu pengaruh, cuma ini untuk mendemokan aja. Seharusnya sih nyala ya. Oke, sekarang kita ke switch ke router ya. Di sini kita pakai kembali, kita gunakan aktivasi IP address versi 6. IPv6 baru DHCP enable. DHCP enable, baru kita berikan interface berapa nih ya, balik ke sini kita lihat ya, mana dia, gigabit 0/0/0. Oke. Interface G0/0/0, baru kita kasih IPv6 enable. Oke. Kemudian kita kasih IP address V6 address 3000.2.21/64. Baru terakhir jangan lupa masukkan poolnya ya. DHCP V6 V6 server pool 1. Udah. Pool 1 kan tadi kita sudah bikin. Ya. Jadi ini sudah ada. Sekarang kita mau lihat apakah konfigurasinya sudah jadi atau belum. Kita pakai display ya. Display DHCP V6 pool. Kita quit. Display DHCP V6 pool.
Oke, di sini sudah muncul, poolnya adalah pool 1, prefixnya adalah 3000, lifetime validnya adalah sekian ratus ribu detik, preferrednya berapa, dan ada satu excluded IP address, tidak ada yang belum terpakai, ya, jadi belum ada yang dipakai, zero in use, zero conflict. Sekarang saya akan coba koneksikan, ya, PC1, PC2, dan PC3 dengan menggunakan DHCP versi 6. Jadi apakah bisa atau enggak? Coba ya, kita coba ke ini ke ini saya akan coba klik di DHCP versi 6 dan saya klik apply. Oke. Ini juga sama, PC2, saya akan settings DHCP versi 6, klik apply. Ini juga sama, DHCP versi 6, kita klik apply. Oke, ini sudah, seharusnya sih sudah ya. Sekarang saya mau lihat apakah sudah ada IP address yang terpakai atau tidak. Kita pakai tadi. Nah, ini udah ada ya. Jadi dia akan muncul 3 in use. Ya. DHCP P6 pool 1, addressnya adalah sekian. Ada 3 in use. Ini yang sudah terpakai. Tadi masih 0. Ya, jadi sini awalnya tadi adalah 0. Sekarang 3 sudah terpakai. Oke, berarti menunjukkan bahwa ternyata PC1 saya konfigurasinya sudah berhasil. Ya, kita bisa coba komen di sini. ipconfig. Ya, Anda bisa lihat di sini. IP address P6 addressnya adalah 3000.22/128 dan gateway-nya adalah ini. Link local address-nya juga sudah ada. Ya. Nah, ini. Jadi di sini kita bisa melakukan ping ke ya, kalau kita mau tes di ping di PC2 juga sama sih, ya, ipconfig. Ini sama, dapat IP address-nya adalah 3003 dan PC3 konfigurasinya adalah ipconfig. Nah, 3000.4 ya, dengan link lokalnya sekian. Sekarang saya mau dong ping, bisa nggak ping langsung 3000.21? Oke, bisa. Dari root dari command prompt bisa langsung. Ya, jadi di sini dia melakukan ping ke PC1. Ini sudah reply semuanya. Ya. PC2 juga sama. Saya bisa ping ke 3000.2.4 ya. Oops. Ping 3000.2.2. Nah, ya. Request timeout tapi reply. Oke, ini sudah membuktikan bahwa jaringannya sudah terkoneksi, ya, sudah terhubung. Baik, berarti konfigurasi dari DHCP server saya ini sudah berhasil. Ya, jadi tinggal kita pakai saja. Nah, kalau misalnya saya tambahkan lagi satu PC baru di sini, ya seperti ini, saya koneksikan ke tadi 5, 10, 15, saya coba konek ke 20. Saya start. Settings, saya pakai DHCP, apply. Kita pakai ipconfig. Oke, ini belum ada ya. Masih kosong nih. Ya, belum dapat IP dia. Belum. Kita coba lagi, apply. DHCP versi 6, apply. Oke. Apakah bisa ataukah tidak? Seharusnya sih nggak masalah ya. Ini cuma masalah simulatornya error. Tapi harusnya sih nggak masalah. Dia dapat IP juga pasti. Oke, coba ke ER3 CLI. Ini masih 3 ya, masih 3, belum ada 4. Harusnya dia muncul 4. Nah, ini sudah muncul 4 in use. Oke, berarti PC4 sudah mendapatkan IP address sekarang. 4. Nah, ya.
3000.5. Nah, udah, tinggal kita ping 3000.2.21. Udah, respons. Oke. Ping ke PC2. Ya, tadi 3001 itu kan gateway. 3002 adalah PC1. Request timeout, reply. Nah, ini connect ke sini. PC1. Kemudian ke 3003. Ya, langsung reply. Ini PC2. Kemudian terakhir ping 3004. Ya, reply juga. Oke. Nah, ini menunjukkan bahwa konfigurasi yang kita lakukan di router ini AR3 ini adalah router DHCP servernya sudah berhasil. Jadi saya mau tambahkan berapapun klien yang ada di sini ya nggak masalah. Ya, selama ini jaringannya masih terhubung, ya dia pasti akan bisa mendapatkan IP address itu secara otomatis. Nah sekarang ini saya mau kembangkan sedikit. Kalau misalnya gini ya, saya punya 2 switch. Oke. Saya punya 2 switch, kemudian saya hubungkan dengan kabel yang sama itu. Kemudian di switch 1 ini ada, di switch 2 ini ada lagi kliennya. Mau nggak ya? Isengnya muncul. Ya memang harus iseng kalau kita main seperti ini. Ya kalau kita belajar seperti ini harus iseng kita. Ini STA tidak dukung IP address versi 6, so we don't run this. Kita pakai aja PC biasa aja. Oke. Saya hubungkan 2 jaringan atau 2 tambahan ya. Kita pakai aja G001. Sini juga sama G002. Kita mau tes dapat IP nggak nih? Jangan cuma 1 doang kan, siapa tahu mungkin tidak aktif orang. Kita coba running start. Oke, kita tinggal lihat apakah ini aktif atau enggak ya. 2024 ini aktif nggak ya? Dia sih nyala ya. Ini harusnya dia pakai kabel. Sini nggak ada kabel ini sih, kabel crossover. Oke, gitu. Oh, masih running ternyata saudara-saudara. LSD2 nya masih baru pertama aktif. Kita tunggu sebentar. Oke, sambil saya lihat di ini dulu, apakah ada yang bertanya. LSP2 ini kalau sudah aktif, kita akan coba nanti dapat IP address juga. Kita request lagi IP address ya. Kita mau lihat dapat IP address nggak dari sini. Kalau dia dapat IP address ya bagus. Kalau enggak ya berarti something's wrong. Tapi harusnya sih nggak masalah. Karena IP address versi 6 ini kan saking banyaknya ya nggak apa-apa. Mau kita alokasikan sekian banyak juga nggak bisa. Apalagi cuma 6 klien ini. Oke, kok lama ya. Ini saya stop dulu. Oke. Memang cukup lama. Oke, just wait for a while. Nah, udah ya aktif. Sekarang kita coba ya di switch kita tidak konfigurasi apapun karena dia tugasnya hanya mengantarkan saja jaringan untuk request IP. Sekarang kita ke PC5, kita pakai DHCP, kita request. Apakah bisa dapat nggak? Seharusnya sih instannya. Baik. Sekarang kita coba ke router aja, kita patodir router aja ya. Kita coba lihat dia display
display DHCP physics. Oke, ini masih hanya 4 ya, 4 in use ya, belum ada ini udah berubah 6 in use. Berarti PC 5 dan PC 6 sudah mendapatkan IP address secara otomatis. Ya, kita coba IP config. Nah, ini kok PC 6-nya belum muncul? Harusnya sih sudah, di routernya sudah terdeteksi. IP config. Ya, ini 3006 sudah ada. 3006 berarti di sini 3007 nih. Di sini. Oh, 3008. Oke, 3008 sudah didapat IP address. Nah, jadi kita tinggal pakai aja ya. Kalau di sini sudah berhasil, sudah selesai. Kita ping aja coba. Settings, command. Ping 3000.2.28. Request mode, reply. Oke, nah ini berarti menunjukkan bahwa jaringan saya sudah aktif. Ini PC 1 sudah bisa sampai ke PC 6 dengan menggunakan IP address versi 6. Oke ya, baik. Itu adalah materi kita untuk materi terakhir kita untuk minggu ya, untuk komunikasi data. Ya, jadi ini semuanya sudah selesai. Ya, jadi di dua terakhir kita bahas 2 hal, yaitu yang pertama adalah OSPF versi 3 untuk ini ya, dan di bawahnya ini adalah kita mendemonstrasikan bagaimana caranya meng-create DHCP server dengan router. DHCP versi 6 ya, DHCP versi 6 untuk IP address versi 6 di router. Oke, baik. Saya pikir itu untuk materi kita sampai hari ini. Ya, minggu depan kita tidak ada kelas. Ini materinya sudah selesai, walaupun belum tercover semua. Kita untuk untuk UAS, ya. Untuk UAS itu akan ada seperti kemarin untuk UTS, yaitu ada ujian praktek konfigurasi seperti ini dan ada ujian praktek teorinya. Ya, jadi pastikan ujian praktek teori dan ujian praktek konfigurasi itu, ujian teori dan ujian praktek itu dikerjakan secara keseluruhan. Ya, kalau Anda hanya konfigurasi, hanya bikin ujian praktek saja, ujian teorinya nggak dikumpulkan, ya nilainya segitulah. Ya. Baik, sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan sampai saat ini atau ada kendala yang mungkin dihadapi? Bicaralah sekarang sebelum kita akhiri kelas. Berarti untuk tahap pengerjaannya sama kayak yang kemarin ya Pak? Pas UTS? Yes, sama seperti itu. Jadi ada ujian teorinya, nanti saya akan kasih semacam studi kasus. Of course tidak akan semudah seperti kemarin. Kemarin itu cuma hanya konfigurasi router dan switch. Nah, kita akan buat sesuatu yang lebih kompleks, ya, melibatkan OSPF mungkin. Ya, I don't know, saya belum tahu. Saya akan buat soalnya dulu. Ya, tapi kalau Anda sudah kalau Anda sudah rajin kerjakan lab, ya, lab yang sudah ada, yang sudah saya tampilkan di YouTube, mana tadi YouTube saya? Mana lagi YouTube? Nah, ini ya, kalau Anda rajin nonton atau sudah pernah nonton lab yang sudah saya buat ini, ya, harusnya tidak ada masalah. Ini ada lab 1 DHCP dan OSPF, ini yang untuk versi berapa? Versi 4 ya. Nah, ini sudah ada. Nah, hari ini setelah ini akan saya upload untuk yang IP address versi 6 punya. Jadi labnya saya tidak kasih terpisah lagi, saya sudah satukan menjadi satu kali pertemuan aja.
di mana di sini ada lab, di atasnya ini adalah OSPF versi 3, di bawahnya adalah DHCP versi 6. Oke, baik. Saya pikir itu. Oh, sebelum saya lupa, absen dulu. Ya. Kemarin saya sempat tidak mengabsen. Ada yang mau ditanyakan silakan ya. Sambil kita saya ambil absen, saya stop dulu ini, saya rekamannya.